Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 7, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 7 subtema 1 pada pembelajaran ketiga halaman 30. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Sistem tanam paksa memaksa rakyat Indonesia menanam tanaman yang laku keras di Eropa dengan peraturan tertentu. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia makin menderita, makin banyak yang mati kelaparan karena tanaman padi harus diganti paksa dengan tanaman-tanaman yang laku keras di Eropa. Selanjutnya, adik-adik silakan membaca bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 32, ayo temukan kosakata baku dan kata serapan pada bacaan yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian carilah arti katanya. Kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya kepada guru atau berdiskusi. Perhatikan cara-cara menggunakan kamus berikut. 1. Pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu, misalnya pilar. 2. Bukalah kamusmu, carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. 3. Dalam daftar kata yang berhuruf awal P, carilah daftar kata yang dimulai dengan P. 4. Carilah daftar kata yang dimulai dengan pil. Kata pilar akan kamu temukan di antara kata-kata itu. Selamat mencari. Selanjutnya kita akan mengisi tabel halaman 32. Kosakata pada bacaan. Kosakata baku wajib artinya harus dilakukan. Kosakata baku pemerintah artinya orang atau lembaga yang mengatur tata laksana suatu negara. Kosakata petani artinya orang berusaha atau berkegiatan mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Kosakata baku panen artinya pemungutan hasil pertanian. Kosakata baku rakyat artinya orang yang berada di suatu negara dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Sedangkan kosakata serapan kolonial artinya penjajahan. Kosakata serapan ekspor artinya mengirim barang ke luar negeri. Kosakata serapan edukasi artinya pendidikan. Kosakata serapan irigasi artinya pengairan. Dan kosakata serapan sistem artinya himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Kemudian pada Ayo menulis halaman 33, pahamilah bacaan di atas. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 33. Apakah tanam paksa itu? Tanam paksa adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Yang menerapkan tanam paksa itu pemerintah kolonial Belanda.
Di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagaimana tanam paksa dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan dengan sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847, ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Apa akibat tanam paksa itu? Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa antara lain banyak tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Siapakah penentang tanam paksa itu? Penentang tanam paksa itu rakyat Indonesia dan Douwe Dekker. Kemudian pada halaman 34 silakan adik-adik membaca bacaan yang berjudul Peristiwa Perlawanan Terhadap Portugis. Berikutnya pada Ayo Berlatih halaman 35. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. 1. Alasan Ternate melakukan perlawanan. Jawab, Ternate melakukan perlawanan karena Portugis serakah, selalu ikut campur dalam pemerintahan Ternate, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. 2. Pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan, di antaranya dari Aceh Sultan Ali Mughayat Shah tahun 1514 sampai 1528. Kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1537 sampai tahun 1568 dan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Kemudian dari Ternate Sultan Hairun dan Sultan Baabullah. Hasil perlawanan, Aceh berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis, mengusir Portugis yang bersekutu di Johor. Sedangkan Ternate, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu. Akhirnya Portugis menguasai dan menetap di Timor Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste. Selanjutnya pada halaman 36, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Silakan adik-adik mengamati beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Kemudian pada Ayo Berdiskusi halaman 37, bentuklah kelas menjadi 7 kelompok sesuai dengan jumlah tokoh pada peta tematik di atas. Bagilah satu tokoh kepada satu kelompok, bisa dengan diundi. Setiap kelompok mencari informasi tentang perjuangan para tokoh sesuai dengan bagian masing-masing. Carilah dari buku-buku yang ada di perpustakaan, media elektronik, guru, atau sumber lain. Tuliskan sebanyak mungkin informasi yang telah kamu peroleh di bawah ini, diskusikan hasilnya dengan temanmu. Agar informasi kalian tentang perlawanan para pahlawan di berbagai daerah lengkap, pada akhir kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Mari bersama-sama kita mengisi kolom halaman 37. Di sini kakak akan memberikan satu contoh tokoh perlawanan terhadap Belanda. Nama tokoh Sultan Hasanuddin. Asal daerah Goa, Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631. Alasan melakukan perlawanan: 1. Upaya VOC atau Belanda untuk menguasai Goa, terutama pelabuhan Sumba Opu untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan. 2. VOC melakukan tindakan provokatif dalam memblokade pelabuhan Sumba Opu dengan memburu, menangkap, dan merusak perahu-perahu orang-orang Bugis, Makassar, dan yang lain untuk melemahkan posisi Goa. Dan VOC melakukan taktik adu domba atau divide et impera.
bentuk-bentuk perlawanan diantaranya 1. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. 2. Pada 1668 Sultan Hasanuddin menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC, namun berhasil dikalahkan VOC. Hasil perlawanan: mengalami kegagalan, terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa. Selanjutnya silakan adik-adik membaca bacaan pada halaman 38 sampai halaman 40. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 41, ayo ceritakan kepada guru dan teman-temanmu, siapakah kamu, termasuk ras apakah kamu, termasuk suku apakah kamu, apa bahasa daerahmu, dan sebutkan satu kesenian yang menjadi ciri khas suku bangsamu. Berikut adalah contoh jawaban yang bisa diganti sesuai dengan keberadaan adik-adik. Kemudian, suku bangsa yang ada di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bersama teman semeja, sebutkan daerah-daerah persebaran suku-suku tersebut dengan mengisi peta tematik berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 42. Suku-suku di Pulau Sumatera: Aceh, Batak, Minang, Melayu, dan Kubu. Suku-suku di Pulau Kalimantan: Dayak, Punan, Kutai, Ngaju, dan Lawangan. Suku-suku di Pulau Sulawesi diantaranya Bugis, Toraja, Buton, Minahasa, dan Lanan. Suku-suku di Kepulauan Maluku diantaranya Ambon, Ternate, Kei, Tanimbar, dan Rana. Suku-suku di Pulau Jawa diantaranya Osing, Jawa, Madura, Sunda, dan Tengger. Dan suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Bali, Sasak, Sumbawa, Alor, dan Flores. Serta suku-suku di Pulau Papua diantaranya Asmat, Dani, Sentani, Senggi, dan Iban. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.